kota kecil yang indah dan kaya akan tradisi. Di sini, kehidupan masyarakat begitu lekat dengan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Aturan-aturan tak tertulis atau yang dikenal dengan istilah pamali adalah bagian dari keseharian. Pamali bukan hanya sekedar larangan, tapi bentuk perlindungan, peringatan lembut dari leluhur kita untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan hal-hal yang tak terlihat. Di tengah kehidupan modern, masih ada mereka yang meyakini dan menjaga nilai-nilai ini. Salah satunya adalah keluarga Delpy. Di lingkungan ini, Delpy merasa terkekang seperti terperangkap antara dua dunia. Di satu sisi, ada kewajiban untuk menjaga tradisi. Di sisi lain, ada pandangan teman-temannya yang tak mengerti. Seringkali ia menjadi bahan ejekan, dijauhi, bahkan dianggap kuno karena memegang nilai-nilai lama yang tak lagi dipahami. Inilah kisah tentang bagaimana nilai-nilai lama dan ajaran modern bertemu. Sebuah pelajaran tentang menghargai yang lama dan menerima yang baru. Karena sesungguhnya keduanya sama-sama mengajarkan kebaikan. Ama, pakaianku. Barusannya ada begitu. Bukan juga karena kulanggar pamali yang sering ajari ke mamaku. Kuceritakankah kejadian semalam sama mamaku ini? Tapi jangan deh. Di mereka lagi nanti gara-gara kulanggar ini pamali. Itu lama nak. Kita baru ketemu mama sama Ali. Waalaikumsalam. Ya nak, saya pikir. Ya.
zaman sekarang itu tidak percaya orang dengan pamali-pamali. Kita sebagai umat Islam percayanya itu sama Al-Quran sama hadis. Baik anak-anak semuanya, diskusi kita sudah selesai dan tadi kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, Newton mengatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Siapa yang masih ingat apa itu gaya? Bu. Ya, kenapa? Bu, izin Kak, boleh sih, Bu. Ngomong kayak apa, Nak? Buka ke boleh kecil, Bu. Bisa ditemani sama Nur Anissa, Bu. Jangan lama-lama, Dik. Iya, Bu. Jadi 3 dan sama Tunggu Kak dulu di sini. Iya. Apa itu? Sudah dikerjakan soalnya, Delvi? Delvi, kenapa Ki menghayal? Kenapa Ki, Nak? Ada yang berkelahi kemarin, Ibu. Ada yang berkelahi? Iya, Ibu. Bukan kita yang berkelahi. Kenapa Ki Pale, Nak? Bu, tidak berkelahi juga Bu, cuma teman-temanku udah singgung Kak kemarin karena sering Kak teguri apa yang lakukan temanku di sekolah itu pamali, kayak sering duduk di tangga, nosangku are, duduk sambil pelut-pelutut. Hal-hal begitu yang sering kutegur karena itu semua teman-temanku tidak suka sama saya dan menjauh karena anggap berlebihan cara aku menegur. Itu sering Kak menegur karena kebiasaan Kak kalau di rumah, kayak apapun yang ku kerja pasti selalu Kak ditegur sama makku karena pamali katanya. Tapi capek Kak juga Bu, sedikit-sedikit ditegur. Mau Kak kasihan juga hidup normal, tidak mau Kak terlalu dikekang seperti itu Bu. Oh, begitu ceritanya. Mungkin mudah tersinggung. Mungkin itu betul apa yang kita sampaikan sama teman tak, tetapi mungkin cara tak yang menyampaikan salah, jadi tersinggung teman tak. Dek. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi materi kita tentang hukum-hukum Newton, yang dimana ada 3 hukum Newton dan contoh soalnya yang sudah saya berikan. Oke, baik, mungkin tentang masalahnya Delphi, itu sebenarnya tidak ada yang salah tentang masalahnya Delphi. Masalahnya Delphi, Bu, terlalu banyak pamalinya. Bukan Delphi yang banyak pamalinya, tetapi yang dilakukan sama Delphi itu sebenarnya sebuah teguran yang baik buat kalian. Cuman kalian yang menganggap bahwa pamali itu adalah hal-hal yang buruk. Padahal sebenarnya pamali itu merupakan sebuah teguran yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau orang tua kita yang terdahulu kepada anak-anaknya dan orang sekitarnya tentang penanaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Teguran yang dilakukan oleh orang tua kita terdahulu atau biasa yang disebut dengan pamali, orang dahulu bilangnya adalah pamali, itu merupakan teguran yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi yang dilakukan oleh Delphi itu sebenarnya tidak salah. Teguran yang dilakukan sama Delphi yang kalian anggap sebagai pamali itu sebenarnya tidak salah, sudah benar.
Tetapi mungkin caranya Delpi yang selalu atau yang terlalu berlebihan dalam menegur sehingga kalian menganggap bahwa pamali itu adalah hal yang salah. Jadi begitu, jangan ada kesalahpahaman lagi antara Delpi dan yang lainnya. Bisa toh? Iya. Nah, itu mungkin materi kita hari ini dengan segala bentuk pembelajaran yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita dapat juga. Delpi minta maaf Di, karena ternyata Pak Mali tidak salah Ji, mungkin saya yang terlalu baperan. Iya, saya juga minta maaf Kak. Saya juga Di, iya saya juga minta maaf Kak, karena mungkin salahku menyampaikan salah. Di madrasah ini, di antara teman-temannya yang belum mengerti semuanya, Delpi mencoba menunjukkan bahwa menghormati tradisi bukan berarti menolak perubahan. Sebaliknya, tradisi itu bagaikan akar pohon yang menancap kokoh di dalam tanah, yang menguatkan cabang dan rantingnya untuk tumbuh menjulang ke langit. Tanpa akar, pohon itu akan goyah diterpa angin. Tanpa nilai-nilai yang diwariskan, kita pun akan kehilangan arah dalam perjalanan hidup kita. Setiap budaya memiliki cara untuk menjaga keseimbangan hidup, dan bagi masyarakat kita, kearifan lokal adalah pedoman yang tak ternilai. Di balik pantangan-pantangan seperti pamali, tersimpan pesan-pesan bijak yang telah diwariskan turun-temurun, dari nenek moyang hingga orang tua kita. Bukan sekedar larangan tanpa alasan, pamali adalah bentuk kasih sayang dan perhatian terhadap kesejahteraan manusia, alam, dan dunia yang kita tinggali bersama. Di zaman yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk modernitas, melupakan jejak langkah nenek moyang yang mengajarkan kita tentang kesederhanaan, kesabaran, dan keharmonisan. Namun, bagi Delpi, suara-suara itu masih hidup, berbisik dalam setiap langkahnya, mengingatkan bahwa ada nilai-nilai yang tak boleh hilang di telan waktu. Sebagai seorang anak muda, Delpi mengemban warisan ini dengan penuh keyakinan. Meski sering mendapat ejekan dan dianggap kolot, dia tahu bahwa nilai-nilai ini adalah bagian dari jati dirinya, bagian dari identitas yang menghubungkannya dengan masa lalu dan yang akan membimbingnya di masa depan kelak. Mungkin bagi sebagian orang, kearifan lokal terasa seperti beban masa lalu yang tak perlu lagi diingat. Namun, jika mau merenung, kita akan menyadari bahwa setiap aturan, larangan, dan pamali menyimpan tujuan yang mulia. Mereka adalah pedoman yang menjaga harmoni alam, membentengi kita dari bahaya, dan membentuk kita menjadi manusia yang lebih bijaksana. Delpi telah menemukan makna di balik pamali, yaitu sebuah pelajaran yang tak ternilai. Ia tahu bahwa menghormati kearifan lokal adalah menghargai kehidupan itu sendiri. Dan kini di hadapan teman-temannya, Delpi berharap semoga mereka pun dapat melihat apa yang ia lihat, bahwa setiap aturan yang tampak sederhana itu adalah untaian doa dan cinta yang ditinggalkan oleh para leluhur demi kehidupan yang lebih untuk kita semua. Dari kisah ini, mungkin kita juga diingatkan untuk menghargai warisan tak terlihat ini, menyimpan dengan baik pelajaran-pelajaran berharga yang terbungkus dalam kata-kata sederhana, seperti pamali. Karena ketika kita menjaga kearifan lokal, sejatinya kita sedang menjaga jati diri kita, menjaga keutuhan, dan menghormati jejak-jejak yang telah menghantarkan kita sampai di sini.